Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Surya Prahepta. Saya mahasiswa Universitas Terbuka semester 4 dengan nomor NIM 0495086679. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan tugas ketiga dari mata kuliah jaringan komputer, yaitu praktikum dengan menggunakan software Cisco Packet Tracer. Nah, langsung saja kita bahas atau kita kerjakan tugas ini. Oke, di sini saya sudah buka soalnya dan ini juga sudah saya siapkan untuk softwarenya atau aplikasinya Cisco Packet Tracer ya. Oke, langsung saja kita kerjakan soal nomor 1, yaitu buatkan sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Oke. Langkah pertama kita di sini akan buat dulu node ya. Kita akan buat node dulu di sini, atau kita langsung aja bisa berikan ini aja ya. Oke, kita kasih node dulu di sini biar kita lebih mudah, yaitu PC 0 atau jaringan ini kita akan kasih IP 10.1.1.1. Nah, ini subnetnya /24 ya. Kemudian PC 1 ada di 10.1.1.2/24. Kemudian di PC 2 itu kita pakai 10.1.1.3/24. Dan PC 3 kita akan pakai 10.1.1.4/24. Oke, ini untuk node dulu di soal nomor 1 ya. Kita untuk mengerjakan soal nomor 1. Nah, kita akan berpatokan dengan ini ya. Oke. Jadi di sini kita akan siapkan dulu untuk device. Nah, ada 4 buah komputer. 1 2 3 4. Oke, kita bikin dulu 4 buah komputer dan dia akan dilengkapi atau dihubungkan dengan switch ya. Nah, di sini kita bisa pilih network device, kemudian di bawahnya ada router, ada switch dan lain sebagainya. Kita akan pilih switch. Di sini kita pakai 2950 aja ya. Oke, ini fast ethernet switch. Nah, langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah menghubungkan atau mengset IP dulu, boleh saja, tapi ini kita akan set dulu, menghubungkan dulu ya dengan kabel. Nah, di sini ada di fast ethernet 0, kita akan hubungkan ke switch ke nomor 1, port nomor 1. Begitu pula di PC-PC yang lainnya, kita akan hubungkan juga. Nah, kita hubungkan semuanya ya. Oke, kita hubungkan. Oke. Nah, di sini tadi di PC ini, PC 0 ada IP-nya 10.1.1.1. Kita akan set dulu IP-nya dari desktop, kemudian IP configuration di sini ya. Oke, kita akan masukkan di sini IP address-nya 10.1.1.1. Kemudian subnetnya dia di 255.255.255.0. Nah, ini karena dia /24. Oke, kita akan close dulu. Begitu pula kita akan set untuk PC-PC yang lainnya. Di sini 10.1.1.2, kemudian 255.255.255.0. Oke, kemudian di PC kedua IP-nya juga sama ya, ikut ini 10.1.1.3, subnetnya di 255.255.255.0. Oke, dan di PC terakhir kita akan berikan IP 10.1.1.4 255.255.255.0. Oke. Nah, dari topologi ini kita bisa tahu bahwa yang berwarna hijau berarti sudah connect ya. Nah, di Cisco switch ini dia karena saya sebutnya dia learning ya. Jadi dia itu default bisa anti broadcast atau anti konflik IP ya. Jadi ketika connect pertama, ini kita lepas dulu ya. Ketika kita connect pertama, itu pasti dia akan warna orange dulu ya. Nah, ini dia, saya sebutnya ini lebih learning ya, tapi di Cisco ini sebetulnya dia spanning tree. Nah, dia akan cek dulu
apakah ada broadcast storm atau adakah nanti MAC address looping atau IP looping segala macam, dia bisa mendeteksi dulu. Jadi ini salah satu teknologi yang dimiliki oleh Cisco ya. Oke, kita akan cek dulu, dia masih learning ya, kita tunggu warna hijau dulu ya. Hijau berarti dia sudah connect ya. Nah, ini udah connect semua. Kita akan cek dari PC 0. Kita akan command prompt, kita cek ping ke PC nomor 1. Apakah terhubung ya? Oke, dari PC 0 sudah terhubung ya. Ini adalah PC 0 terhubung. Kita akan lakukan infinity ping aja ya. Ping 10 ente ya. 10.1.1.2. Nah, ini ke PC nomor 1 dia connect. Kemudian kita akan coba ke PC nomor 2. Nah, dia juga connect ya ke PC nomor 2 ini. Dan kita akan coba lagi dia ke PC nomor 4. Nah, dia juga bisa connect ya. Oke, terbukti dia bisa connect. Kita akan coba dari PC nomor 1. PC nomor 1 tentunya dia juga connect ya, 10.1.1.1. Dia juga connect ke PC nomor 0. Oke, ini kita pilih sini ya biar kelihatan. Dan kita coba ping ke PC nomor 3. Dia juga connect. Ping ke PC nomor 4, dia juga connect. Oke, kita lanjut ke PC nomor 2. Kita akan lakukan ping juga ke 10.1.1.1. Ini adalah IP address untuk PC 0. Nah, dia connect ke PC nomor PC 1 atau komputer kedua ya. Dia juga connect. Dan ke 4. Nah, dia juga connect ya. Oke, ini kita ping dari PC nomor 2 ini atau ke PC ketiga ya. Oke, kita akan coba yang nomor 3 begitu pula, nomor 4 sorry. Ping 10.1.1.1. Dia replay, kemudian kedua dia juga replay, ketiga dia juga replay. Oke, begitu untuk soal nomor 1. Jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Kita hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian antar komputer bisa melakukan ping. Nah, oke. Untuk soal yang nomor 2 kita akan lanjut, yaitu buatkan 1 buah HTTP server yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke. Berarti kita masih pakai topologi yang tadi ya, cuman kita akan tambahkan lagi di sini satu lagi untuk HTTP servernya ya. HTTP server. Kita kasih IP-nya 10.1.1.254 ke 200 lah. Nah, oke, ini juga 124 paling. Oke. Kita akan tambahkan device. Di sini ada device server ya. Nah, kita klik ke end device dulu. Di sini ada device namanya server di sini. Kita akan tambahkan di sebelah sini. Oke. Kita akan set dulu. Di sini ada config untuk namanya ya. Kita kasih namanya HTTP server. Nah, biar kelihatan nih. Oke, dan di sini ada service. Jangan lupa untuk service karena ini HTTP server. Jadi service HTTP-nya harus on ya. Di sini HTTP harus on. Oke, ini ada 2 yaitu HTTP dan HTTPS. Kalau HTTP itu adalah koneksi biasa di port 80. Kalau HTTPS dia adalah secure di port 443. Oke. Nah, ini bisa diabaikan untuk yang lain, atau kalau misalnya kita mau pakai single HTTP saja, untuk service yang lain bisa di off kan ya. DNS, TFTP, login untuk AAA, NTP itu bisa di off kan untuk memastikan bahwa server ini hanya single service ya, jadi HTTP server aja. Oke, di sini kita bisa mengkotak-katik isinya ya, bisa mengkotak-katik isinya dari ini. Nah, misalnya ini kita akan kotak-katik aja isinya bahwa ini kita tulis IP-nya ya 10.1.1.200. Nah, di sini kita kasih aja selamat datang di HTTP server 10.1.1.200. Nah, ini yang lainnya bisa kita hapus aja nih. Oke, lalu kita save dan kemudian kita yes. Nah, di sini kita akan setting dulu IP-nya. Nah,
tadi kita kasih IP 10.1.1.200 ya. Subnettingnya kita bikin sama /24 255 255 255 dan 0. Oke. Kita close, kemudian kita hubungkan ya dengan kabel. Nah, di sini adalah kita hubungkan ke port 5. Dia dapat di fast Ethernet 0 ya. Nah, untuk switch sendiri, Cisco ini kan sebenarnya manageable switch ya, cuman defaultnya dia itu terang ya dia ya. Nah, kita bisa set dari konfigurnya di sini bahwa dia itu modenya adalah mode terang. Nah, di sini terang ya. Terang itu berarti adalah dia bukan VLAN akses, berarti dia sebagai switch biasa ya. Semua bisa lewat gitu ya. Nah, kalau di anti VLAN akses berarti port ini atau port berapa ini khusus untuk VLAN ID berapa. Nah, kalau tidak VLAN yang sesuai, dia tidak bisa connect atau dia bisa lewat begitu. Oke, kita akan coba dulu untuk ping dulu ya di salah satu PC aja, dari PC 3 nih mungkin ya. Kita ping dulu ke 10.1.1.200 ya. Apakah replay? Oke, replay ya dari PC 4 ya. Di sini PC 3 ya, PC 3 berarti PC keempat. Kita akan tes dengan web browser. Kita buka web browser dari sebelah desktop ini, menu desktop ini ada beberapa icon-icon di sini. Bisa dipilih. Ini adalah virtual Windows ya. Seperti itu. Jadi kita bisa klik di web browser, lalu kita akan buka HTTP server ini, dia di IP 10.1.1.200. 10.1.1.200. Kita bisa enter atau bisa klik go. Nah, di sini sudah terbuka 10.1.200. Selamat datang di HTTP server 10.1.1.200. Ini seperti yang kita set di server HTTP tadi ya. Oke, kita akan coba dari PC yang lain. Dari PC yang nomor 2 ini ya, kita klik di web browsernya, kita tunggu 10.1.1.200. Oke, kita enter. Nah, hasilnya sama, dia bisa membuka untuk atau mengakses server HTTP ini. Begitu pula untuk PC kedua atau PC 01 ini, PC 1 ya, 10.1.1.200. Nah, sama ya, bisa juga. Dan yang terakhir di PC yang pertama, kita akan akses di 10.1.1.200. Nah, berarti keempat PC ini atau keempat komputer ini bisa mengakses ke TTP server. Nah, ini soal nomor 2 sudah terselesaikan ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 3, yaitu ada buatkan satu buah DNS server, yaitu domain name server ya. DNS itu adalah domain name server, dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Mohon maaf ada sedikit ke distract, kita ambil dulu. Oke. Jadi kita akan tambahkan lagi masih dengan topologi yang sama, kita tambahkan satu DNS server ya, dan server tadi kita akan kasih domain atau kita kasih hostname, dan DNS ini akan kita pakai sebagai resolver dari keempat PC tadi. Oke. Kita akan tambahkan dulu di sini, kita ditulis ya soal nomor 3, kita akan tambahkan DNS server dengan IP-nya di 10.1.1.212 tetap 124 ya. Oke, kita akan ke menu paling kiri lagi di sini di end device, kita akan masukkan server juga. Nah, kita taruh sebelah sini lah. Oke, kita double klik, kita kasih nama dulu ya di konfigurasinya nih. Nah, kita akan kasih nama DNS server. Oke, seperti biasa langsung kita menuju ke service di sini karena dia sebagai DNS server. Jadi untuk service yang lain akan saya matikan ya. Untuk HTTP saya matikan, untuk DHCP, TFTP ini akan saya matikan, sedangkan DNS akan saya on kan. Nah, kita cek dulu untuk service yang lain, kita akan matikan dulu biar tidak terganggu ya. Oke, ini karena single aja ya, kita akan single service. Oke, kita ke DNS lagi. Nah, DNS ini kita akan masukkan domain. Misalnya tadi server HTTP server tadi kita kasih nama adalah
server aja ya, cool namanya aja cool. Jangan domainnya adalah webut.com misalnya. Oke, kita kasih dash ya, dashut.com. Nah, IP-nya di berapa? Kita akan masukkan di sini 10. Ini adalah IP HTTP servernya 10.1.1.200. Nah, kemudian kita add. Nah, jadi nanti ketika komputer-komputer ini bertanya kepada DNS server atau dia mengakses web ut.com, maka DNS server ini akan memberi jawaban atau meresolve domain itu dengan IP 10.1.1.200 dan dia akan mengarahkan ke HTTP server ini. Oke, kita akan coba ya. Sebelumnya kita akan setting dulu untuk IP-nya tentunya. Di IP-nya kita akan setting sesuai dengan catatan kita, yaitu DNS server dia akan pakai IP 10.1.1.212. Oke, subnet jangan lupa, subnetting penting biar dia tidak cross network ya. Oke, ini 212. Oke, kita akan hubungkan DNS server kita ini dengan switch. Oke, kita akan masukkan aja di port 6 ya. Nah, terus setelah ini apa yang mesti kita lakukan, yaitu kita harus mengeset ke 4 komputer ini, set DNS-nya mengarah ke server DNS yang sebelah sini ya. Oke, kita akan set dulu DNS servernya, yaitu di 10.1.1.212. Oke, semuanya ya kita set ya, 10.1.1.212. Oke, di PC ketiga kita juga akan set 10.1.1.212. Kemudian di PC yang terakhir kita juga akan set 10.1.1.212. Oke. Nah, ini sudah terkoneksi, dia sudah warna hijau semua. Oke, kita akan tes. Nah, ini HTTP server ini juga boleh aja pakai DNS yang sama ya. Ini di 10.1.1.212. Nah, ini juga boleh aja karena siapa tahu sih ada server lain dan HTTP server ini juga butuh untuk connect ke web server lain atau server lain yang under DNS ini ya. Oke, kita akan coba tes di sini. Kita akan lakukan pingnya tadi, soalnya apa ya, dia mengakses layanan HTTP server. Oke, kita akan tes dulu ya, dari PC 0 ini kita akan ping apakah connect ke DNS server kita 10.1.1.212. Nah, connect ya, berarti ini kemungkinan pasti semuanya juga udah connect karena kita udah dalam satu jaringan ya. Nah, kita akan coba ping untuk domainnya. Tadi adalah ping nama domainnya web-ut.com ya. Nah, di sini berarti ketika kita mengetikkan ping web-ut.com dan dia akan mendapatkan balasan, nah 10.1.1.200 berarti DNS server bekerja dan PC ini sedang berkomunikasi atau bisa meresolve domain ini menggunakan DNS server yang kita buat tadi. Nah, untuk mengetesnya kita akan buka di sini ya, oke, web browser ini. Nah, kita akan ketikkan webut.com. Nah, dia masuk ke HTTP server tadi yang kita buat ini ya. Nah, begitu pula untuk PC-PC yang lain kita akan coba menggunakan web browser. Nah, web-ut.com. Dia juga sudah terkoneksi dengan DNS dengan baik, sudah terkoneksi, dia sudah bisa berkomunikasi, DNS juga sudah bisa meresolve untuk domain menjadi IP ya. Nah, ini juga di PC yang lain kita akan coba web-ut.com. Nah, bisa ya. Dan ini di PC keempat yang terakhir kita juga akan coba pakai web browsernya di web-ut.com. Nah, jadi keempat komputer ini bisa mengakses HTTP server dengan baik menggunakan domain. Nah, resolvernya adalah DNS server yang kita bikin tadi ya. Oke, jadi soal nomor ketiga ini sudah terselesaikan ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 4.
kita akan membuat struktur jaringan seperti berikut ini. Oke. Jadi ada 2 buah PC, 2 buah switch, dan 3 buah server serta 1 buah router. Oke. Kita akan gambarkan dulu ya. Oke, ini kita akan hapus dulu untuk node-node-nya ini. Kita akan hapus dulu ya. Oke, kita akan hapus dulu. Semua akan kita hapus dulu. Lalu kita akan membuat atau mengerjakan soal nomor 4 dengan struktur jaringan seperti ini atau topologi seperti ini. Jadi kita akan gambar dulu dari bawah ya, atau dari atas ini ya. Oke, jadi ada 1 buah PC dan 2 buah server serta 1 buah switch. Oke, kita akan gambarkan ada 1 buah PC, kemudian ada 2 buah server. Oke, kemudian dia akan terkoneksi dengan 1 switch di sini. Oke, kemudian di bawah ada 1 buah router. Oke, ada 1 buah router. Kemudian ada 1 switch, 1 PC dan 1 server. Kemudian ada 1 switch. Oke, 1 PC dan 1 server. Oke, ini topologinya seperti ini. Saya akan geser aja biar rapi. Oke, sini ada switch lagi. Kemudian server-server ini akan kita pindahkan ke sini. Ini server di sebelah sini aja. Oke, dan PC yang ada di sebelah sini. Oke. Nah, pertama-tama kita akan hubungkan dulu ya di sini, atau kita kasih alias name dulu. Di sini ada server dari pendidikanilkom.com. Nah, kita akan kasih nama dulu di sini. Oke. Di sini ada pendidikanilkom.com. Kita kasih nama dulu ya. Dan yang di sebelah sini dia ada ilkom.com dan DNS server. Oke, kita kasih nama yang ini untuk ilkom.com. Dan di sini adalah DNS server ya. Kita kasih DNS server aja. Oke. Oke, kita akan hubungkan dulu. Kita akan hubungkan dulu saja ya. Oke, kita akan hubungkan dulu. Dari sisi sebelah kiri dulu, ini PC ini, atau kita kasih nama yang sama dulu. Dia di sebelah sini PC 1, ini kemudian di PC 0 ya. Oke, kita akan kasih nama dulu yang sama biar tidak membingungkan, biar tidak berbeda dengan soal ya. Oke, kita akan lanjutkan menghubungkan masing-masing device ini. Sebelah sini kita akan terhubung dengan ini 24 aja ya. Fase Ethernet 0. Kemudian di sini fase Ethernet 1 dia akan terhubung ke 24 aja. Kemudian dari sini dia akan terhubung ke sini. Kemudian dari sini DNS kita akan hubungkan di sini. Kemudian dari PC akan terhubung di switch. Oke. Nah, sudah sama ya topologinya. Sudah sama. Kurang lebih sama. Kita akan konfigurasi atau melakukan konfigurasi. Nah, karena ini ada router ini nanti dia akan sebagai gateway atau sebagai pintu. Nah, jadi dari segmentasi jaringan sebelah kiri, oke, dia akan bisa berkomunikasi dengan jaringan yang di sebelah kanan. Oke, jaringan sebelah kanan sini tentunya dia akan melewati sebuah gateway atau router ya. Nih. Oke, kita akan setting dulu untuk IP-nya ya. Karena di sini ada gateway, jadi dan di sini dia ada 2 Ethernet ya. Nah, dia ada fase Ethernet 0 dan 1. Kita akan masukkan dulu IP-nya. Kita akan set dulu dari sisi router dulu ya. Oke, dia ada fase Ethernet 0 dan fase Ethernet 01 ya. Oke, kita akan set dulu IP-nya.
Jadi di sisi sebelah kiri itu IP-nya pakai IP 10 dan di sebelah kanan kita akan pakai IP subnetting 24 juga sama-sama 24 subnettingnya tapi pakai IP 192 ya. Oke. Kita akan bikin IP di 10.1.1.1. Ingat ini adalah IP router ya, IP gateway. Nah, di sini kita akan pakai 255.255.0. Oke, dan di fase Ethernet 01-nya atau yang di sisi sebelah kanan kita akan pakai 192.168.168.1. Ini IP nggak mutlak ya, tapi kita harus perhatikan subnetting aja. Jadi saya lebih senang di ujung depan atau ujung belakang karena lebih mudah untuk mengingatnya ya. Oke. Jadi kita up kan ya, di sini ada port 1 on. Nah, ini kita up kan, kita buat Ethernet tuh up atau nyala. Oke, jadi sudah nyala. Udah hijau ya. Nah, jadi kita akan kasih note dulu di sini yaitu interface 1 yaitu adalah bus Ethernet 00, itu dia pakainya 10.1.1.1/24. Nah, dan dia di bus Ethernet yang 1 dia ada di 192.168.168 gitu. Oke, biar kita tidak lupa. Nah, berarti di sisi sebelah kiri di sini kita akan masukkan IP-nya untuk IPVC ya. IPVC kita pakainya berarti karena dia ada sebelah 0 berarti 10.1.1.2 misalnya. Oke. Untuk yang server kita pakai 10.1.1.3. Oke. Dan di sebelah kanan kita akan pakai untuk PC itu IP-nya adalah 192.168.168.2. Untuk HTTP server kita akan pakai 192.168.168.3, sorry. Dan untuk DNS servernya kita akan pakai 192.168.168.4. Oke, ini ingat ini IP itu nggak mutlak ya, tapi dia harus disesuaikan dengan subnettingnya, gitu ya. Oke, kita akan set dulu mulai dari sisi sebelah kiri ya. Nah, di sini ada PC, ini adalah IP-nya 10.1.1.2. Oke, kita akan set IP-nya 10.1.1.2, subnetnya di 255.255.255.0. Nah, karena dia sudah terkoneksi ke router, makanya harus ada gateway ya. 10.1.1.1, kemudian DNS server. Nah, DNS server ini ada di sebelah mana? DNS server ada sebelah kanan ya, jaringan sebelah kanan atau segmentasi sebelah kanan ini. Dan IP-nya ada di 192.168.168.4. Nah, ya, jadi pertanyaan, ini IP-nya kok berbeda? Nah, oke, tidak masalah ya, untuk IP tidak masalah berbeda, tetap bisa connect karena apa? Dia ada router di sini ya kan sebagai gateway. Jadi dia akan mengarahkan dalam satu router ini kan di bawah router ya. Jadi dari kan sebelah kiri mau connect sebelah kanan, si router udah pasti bisa mengarahkan karena dia punya gateway masing-masing. Jadi sebelah kiri dia akan lewat ke gateway 10.1.1.1 dan dia akan diteruskan ke jaringan sebelah kanan karena di sebelah kanan dia ada di bawah 192.168.1/24. Oke. Begitu. Kita lanjut dulu ke untuk yang HTTP server pendilkom.com. Kita akan set dulu untuk IP-nya 10.1.1.3, subnettingnya di 124. Kemudian gateway-nya dia di 10.1.1 dan DNS-nya di 192.168.168.4. Karena di HTTP server kita akan nyalakan dulu service-nya seperti biasa. Yang tidak terpakai akan kita off-kan saja. Yang tidak terpakai kita off-kan. Sebenarnya ini di abaikan juga nggak apa-apa. Cuman saya senang dimatikan aja biar nggak keganggu. Oke, lanjut ke ke HTTP-nya. Kita akan cek di sini. Dia adalah server namanya pendidikanilkom.com ya. Kita akan edit di indeks HTML-nya. Kita edit. Ini biar kita bisa membedakan. Nah, di sini kita kasih selamat datang di pendidikan ilmu komputer.com. Nah,
tekan save ya. Nah, oke, kita akan lanjut untuk setting di segmentasi jaringan sebelah kanan. Nah, di sini adalah di PC dulu ya, mulai dari PC. Kita akan set untuk IP-nya di 192.168.168.2. Oke, subnetting sudah oke, gateway-nya di 168.168.1 dan DNS-nya juga sama, kita pakai di 192.168.168.4. Oke. Lanjut, kita akan di server yang sebagai DNS. Nah, di sini juga dia juga ada IP-nya ya, DNS servernya di 192.168.168.4. Subnetting /24, gateway-nya dia di 181. DNS server ini dia bisa pakai dia sendiri atau pakai DNS server lain ya. Nah, karena di kasus ini atau soalnya hanya satu DNS, maka saya akan pakai satu DNS. Jangan lupa untuk service-nya, karena dia sebagai DNS server. Nah, kita akan mematikan dulu untuk service-service yang lain seperti biasa biar tidak ke distract ya. Untuk servisnya kita matikan saja yang tidak perlu. Oke. Karena dia sebagai DNS server, seperti yang soal tadi sudah pernah kita bahas, dia akan meresolve untuk domain menjadi IP. Makanya kita akan set dulu di sini. DNS kita on dulu ya, jangan lupa kita on-kan dulu. Nah, di sini ada namanya, sebelah kiri ada servernya pendidikanilkom.com ya, dengan domain pendilkom.com. Kita akan masukkan di sini pendilkom.com. Nah, dengan IP di 10.1.1.3 kita add, dan di sebelah kanan ada namanya yaitu domainnya atau server http-nya ilkom.com. Nah, addressnya di 192.168.168.3. kita add juga di sini. Oke, sudah, kita akan close ya. Di sini kita akan close. Kemudian yang terakhir kita setting adalah server HTTP dari ilkom.com ya. Ini tadi belum kita set untuk IP-nya. IP-nya dia di 192.168.168.3 dan dia subnetnya /24 192.168.168.1 untuk gateway-nya, dan DNS-nya kita juga pakai yang di sebelah sini. Oke, 4 ya. Karena dia HTTP server, jangan lupa untuk service-nya, untuk HTTP-nya di on-kan. Off. Oke, sekali lagi ini bisa diabaikan saja, cuman saya senangnya off aja ya, karena memang biar tidak terganggu. Oke, kita akan edit di sini. Di bawahnya akan kita hapus untuk membedakan ya. Oke, di sini adalah selamat datang di ilkom.com. Kita save, kemudian kita yes. Kita pastikan lagi untuk settingan DNS apakah sudah benar. ilkom.com IP-nya 3. Oke. Nah, secara topologi untuk jaringan ini sudah terkoneksi. Kita bisa cek dulu ping dari sisi sebelah kiri ya, atau segmentasi kiri. Kita akan ping dulu ke server di sebelah kiri 10.1.1.3. Sorry. Oke, dia connect ya. Nah, apakah dia bisa cross untuk ke sebelah kanan? Kita akan coba ping. Nah, oke. Di sini dia belum bisa cross ya. Kita akan cek kenapa dia belum bisa. Nah, ini dia bisa cross. Kenapa dia belum bisa connect? Jadi si router ini di sini dia masih learning juga ya. Namanya juga Cisco seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Cisco itu ada learningnya, dia akan membaca dulu ya default route atau routingan segala macam, dia akan membaca dulu di sini ya. Routing table dia akan baca dulu, dia akan koleksi dulu, dia akan membaca untuk ARP ya, ARP masing-masing device ini, MAC address segala macam dia akan kumpulkan dulu. Ketika dia sudah oke, benar, dia akan memberikan jalur yang benar. Karena di sini kita akan lewat ada switch, ada router, kemudian ketemu switch lagi. Nah, di sini juga sama. Kita akan cek dulu apakah dia bisa cross ke sebelah kiri ya, apakah dia bisa ping untuk PC sebelah kiri ya. Itu 1.2. Nah, dia bisa ya.
kalau kita lakukan trace. Nah, dia akan lewat dulu ke gateway ya. Ini dia akan lewat dulu ke gateway, kemudian dia akan lompat atau dia akan menuju ke sisi sebelah kiri. Begitu pula untuk sebelah sini, misalnya kita akan lakukan trace route ke HTTP servernya di 192.168.164. Nah, maka dia akan sama, dia akan lewat dulu ke gateway, ke pintu kemana saja ini. Nah, baru dia akan diarahkan ke server di sini. Oke. Kita akan coba ya. Di sini adalah soalnya adalah nomor 1, ping dari komputer PC 0 ke PC 1, pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Oke, dari sebelah sini tadi kita akan ping ke IP yang sebelah sini ya. Jadi ping 192.168.162 karena dia di sisi sebelah kiri, kita akan ping sebelah kanan ya. Typo. Nah, dari PC sebelah kiri kita bisa ping ke PC sebelah kanan ya. Jadi dia connect. Oke, begitu pula sebaliknya, kita akan ping balik. Ping 10.1.1.2. Oke. Nah, begitu pula dari sisi sebelah kanan, dia bisa ping ke PC sebelah kiri. Oke, untuk yang kedua, ping dari PC komputer PC1 ke PC 0, pastikan PC 0 dan PC 1 terhubung. Nah, ini soal nomor 1 atau nomor 2 tadi sudah terjawab ya, bahwa PC yang ada di jaringan sebelah kiri ini bisa connect atau bisa saling ping antara kanan kiri ya, berarti sudah terkoneksi dengan baik. Oke. Lalu nomor 3 adalah buka web browser akses ilkom.com dari PC 1. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Oke. PC 1 berarti tadi dia di sebelah kiri ya. Sebelah kiri ya. PC 1 sebelah kiri. Oke, berarti dia PC 1 sebelah kiri dari sini. Dia harus membuka ilkom.com yang ada di sebelah sini. Oke, di sebelah kanan. Bener ya? Oke, kita akan coba. Dari sini kita akan buka domain. Nah, ilkom.com. Apakah terbuka? Nah, oke. Dari PC 1 ini dia akan request atau akan membuka web browser ini alamat ilkom.com. Dia akan bertanya ke DNS server dulu. Ilkom.com IP-nya berapa? Nah, si DNS server akan memberikan respon bahwa ilkom.com IP-nya adalah di 192.168.168.3. Makanya dia akan diarahkan ke server yang sebelah ini, ilkom.com. Bener ya, kita bisa akses ke ilkom.com. Nah, begitu pula untuk selanjutnya, buka web browser akses pendilkom.com dari PC 0. Pastikan halaman pendilkom.com harus terbuka ya. Oke. Dari sini juga sebaliknya, dari segmentasi jaringan sebelah kanan kita akan membuka server yang ada di sebelah kiri. Oke, kita akan buka dengan HTTP web browser. Kita tunggu sebentar. Nah, pendilkom.com. Pendidikanilkom.com ya, kita enter. Nah, selamat datang di pendidikanilmukomputer.com. Nah, ini adalah tadi halamannya saya bedakan ya. Jadi untuk antara halaman yang ada di pendidikanilkom.com sini dan di sebelah sini saya bedakan. Jadi kita bisa sama-sama tahu bahwa dua komputer ini bisa saling cross connect ya, ilkom.com. Walaupun dia beda jaringan. Nah, beda ya. Di sini ada ilkom.com, yang di sini adalah pendilkom.com. Nah, apabila di sini juga akan membuka pendilkom.com juga sama ya. Tuh. Di sini juga akan buka ilkom.com juga akan sama. Begitu. Baik, terima kasih untuk waktunya yang sudah mengikuti video ini. Dan video ini saya buat untuk memenuhi dari tugas 3 ya, jaringan komputer. Jadi semua soal sudah dikerjakan dengan baik. Dan saya harap juga bisa membantu untuk teman-teman semua yang sedang belajar jaringan, bahwa ini adalah topologi sederhana, bahwa jaringan itu pakai logika aja ya sebenarnya. Jadi kita mau kemana harus lewat mana, itu aja sih sebenarnya, itu aja. Dan terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.